Selamat pagi, jumpa lagi dalam materi matematika. Kali ini akan dibahas mengenai aturan sinus dan kosinus. Sebelumnya kita lihat dahulu materi minggu lalu mengenai Pythagoras. Ini diulang kembali Pythagoras. Pythagoras itu mengatakan, ini teori ya, jika dua sisi dari segitiga siku diketahui angkanya, maka sisi yang lain, dapat ditentukan dengan rumus C kuadrat, sisi miring kuadrat sama dengan A kuadrat dan B kuadrat, sisi tegaknya. Sekarang akan dibahas mengenai kalau seandainya segitiganya ini bukan siku-siku, bukan segitiga siku, berarti sudutnya 90. Titik C itu 90 ini kan. Ini disebut gamma ya, ini alfa, beta, gamma. Gamma itu sudut C 90 karena siku-siku. Tapi kalau dia bukan siku-siku, maka digunakan aturan sinus dan kosinus. Jadi aturan kosinus itu bentuk umum daripada Pythagoras. Ya, kita lihat dulu seperti apa bentuknya. Ya, gitu ya. Jika tidak siku-siku, maka pakai aturan kosinus atau aturan sinus. Ini aturan sinus. Kita lihat ini bukan siku-siku lagi nih ya. 80. Berarti dikurang 10, tadi kan 90 nih. 90 dikurang 10 derajat berarti 80. Maka aturan sinusnya, aturan A per sinus alfa sama dengan perbandingan antara B dengan sinus B dan perbandingan C dengan sinus gamma. Nah, sekarang persoalannya, kalau yang diketahui itu sisi A dengan sisi B, ini A dengan B, dan sudut yang ada di tengahnya atau suku C, sudut C, maka tidak bisa digunakan ini. Aturan sinusnya tidak bisa digunakan karena ini memerlukan kalau A, B, maka minimal diketahui yang ketiga adalah sudut alfa atau sudut beta. Ya, jadi tidak bisa digunakan. Nah, untuk menggunakan yang cara lain adalah aturan kosinus. Nah, ini aturan kosinus. Kalau misalkan A yang dicari, maka kosinus alfanya harus diketahui. Sekarang masalahnya A diketahui, B diketahui, sudutnya 80. Itu berarti kosinus gamma. Berarti pakai rumus yang ketiga ya. Jadi rumus ketiga ini kalau misalkan kosinusnya ini 90, berarti kosinus 90 0. Ya. Kalau 0 berarti suku yang ketiga ini 0, berarti kembali ke teorema Pythagoras. Ya. Coba kita lihat kosinus. Ya. Ini 0 derajat ya. Kosinus 90. Coba kita masukkan 90. 90. Kosinusnya berapa? 1 ya kosinusnya. Coba ulang lagi ya. 90. Kosinusnya ini, jangan sinus ya. Kosinus 90. 0. Tadi salah ketik ya. Jadi kosinus 90 0. Akibatnya 2 kali A kali B kali 0, 0. Sehingga dia akan kembali ke rumus C sama dengan akar A kuadrat
tambah B kuadrat tidak lain adalah rumus Pitagoras atau dalil Pitagoras. Ya, sekarang kita hitung ya. Kalau seandainya diketahui A-nya 4, A-nya 4, B-nya 3. Masukkan sini. 4 tambah 3 kuadrat sama dengan 2 kali 4 kali 3 kali kosinus 80. Sekarang kita lihat kosinus 80 berapa. Nah, kosinus 80 ini kita bisa hitung dengan kalkulator. Masukkan 80. Ya. Lalu tekan kosinusnya ya. 0,17. Nah, 0,17 ya. Jadi kalau kita masukkan ini 0,17, hasilnya berapa? Ya, oleh karena itu kita hitung. 25 dikurang 2 kali 4 kali 0,17. Sekarang kita hitung dulu ini pengurangnya ya. Jadi ini dikali 2, dikali 4 kali 3 ya. Dikali 2. Ya, sama dengan berapa? Ya, dikali 2. Lalu dikali 4. Dikali 4 sama dengan 1,3. Lalu dikali 3. Dikali 3 sama dengan 4,16. Coba kita ulang lagi ya. 2 kali 4 kali 3 berapa? 24 kan? 24 kali 0,17 tadi kosinusnya ya. 17 sama dengan 4,8 ya. Kita dibulatkan jadi 4. Berarti nanti ini 25 dikurang 4 sama dengan 21. Nah, berapa akar 21? Ya, jadi 21 diakarkan ini ya. Ini diakarkan, hasilnya adalah 4,5 atau dibulatkan berarti 4,6 ya. Bisa ya 4,6. Jadi C-nya adalah 4,6. 4,6 ya. Jadi tinggal dimasukkan di sini, C-nya sama dengan 4,6. C sama dengan 4,6. 4,6 ya. Kalau pakai istilah Indonesia 4,6. Ya, itu adalah hasil perhitungan dengan menggunakan kalkulator. Ya. Coba diulang lagi ya. Jadi kalau kosinus 80, masukkan 80, ini 1,7, 1,17, dikali 3, dikali 4, dikali 2, hasilnya sekitar 4 ya. Dibulatkan 4. Berarti ini 25 kan, 16 tambah 9, 25 dikurang 4, 21 diakarkan 4,6. Logis saja, karena ini sudutnya lebih kecil, berarti lebih C-nya berkurang. Begitu. Jadi aturan kosinus ini digunakan kalau kita hanya mengetahui sudut A dengan sudut B dan sudut yang mengapitnya ini. Jadi antara A dan B diapit oleh sudut C. Jadi harus ada urutannya begini ya, A, B, sudut C. Kalau yang pakai rumus ini tidak bisa, karena A dengan sinus A
Jadi A diketahui, B diketahui. Nah, salah satunya diketahui. Misalkan ini 40. Nah, kalau seandainya yang diketahui 40, yang di sini, maka kita harus mencari dulu kecuali sinus alfa, cari sinus beta. Jadi sudah dapat alfa, dapat beta. Dari alfa dan beta maka kita akan tahu C, karena sudutnya ini adalah 180 dikurang alfa dikurang beta. Nah, setelah mengetahui titik sudut C, baru pakai lagi rumus aturan kosinus ini. Masukkan lagi ke sini. Kosinusnya berapa? Dapat nilai C. Jadi kalau seandainya aturan kosinus tidak bisa digunakan, berarti pakai aturan sinus, di mana sudut yang diketahui itu bukan C, tapi alfa atau beta. Jadi terpaksa dihitung dulu alfa berapa, beta berapa, lalu mencari C. Kembali lagi ke aturan kosinus. Ya, demikianlah aturan kosinus dan aturan sinus. Silakan bahas soalnya. Terima kasih.